Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai jawaban soal UTS kemarin. Ya, ini untuk yang soal RAL. Nah, dari soal yang kemarin sudah diberikan, untuk bentuk tabelnya adalah bentuk tabel seperti ini ya. Jadi tabelnya seperti ini. Di sini ada perlakuan, kemudian ulangan 1, 2, 3, 4, kemudian ada rata-rata dan jumlah. Ya. Nah, di bawah juga ada jumlahnya. Jadi untuk perlakuannya P0, P1, P2, P3, kemudian ulangan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini merupakan nilai-nilai dari yang ada di dalam soal. Oke. Nah, kemudian masing-masing dari soal ini, masing-masing dari angka ini akan kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah dulu, kemudian nanti kita cari rata-ratanya. Ya, jadi kalau untuk mencari jumlah yang di sini, jumlah yang sebelah kanan itu yang kita jumlahkan adalah berbaris. Sedangkan jumlah yang di bawah sini yang kita lihat adalah per kolom ke bawah. Oke. Jadi kita jumlahkan dulu untuk yang baris pertama, P0 baris pertama ada 0,22, 0,219, 0,218, kemudian 0,215. Nah, untuk mendapatkan jumlah berarti akumulasi dari P01, P02, P03, dan P04. Nah, berarti di sini bisa kawan-kawan jumlahkan 0,22 ditambah 0,219 ditambah 0,218 ditambah 0,215, berarti ini totalnya adalah 0,872. Ya, jadi di sini 0,872. Nah, kemudian sama untuk yang P1 sampai dengan P11 sampai dengan P14 kita jumlahkan 0,27, 0,192 ditambahkan 0,199 tambah 0,198, berarti ini jumlahnya adalah 0,859. Oke. Teman-teman boleh hitung sendiri juga. Nah, kemudian untuk P2 juga sama, totalnya di sini ada 0,761. Ya, yang untuk P3 totalnya 0,678. 0,678. Oke, setelah kita dapatkan jumlahnya, kemudian kita cari yang namanya rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata adalah jumlah semua perlakuan kemudian dibagikan dengan banyaknya ulangannya. Oke, jadi di sini perlakuannya itu P0, ulangannya ada 4. Jadi jumlahnya dibagikan dengan jumlah data ya. Akumulasi dari kesemuanya ini dibagikan dengan jumlah datanya ada berapa. Nah, di sini 0,22, ini totalnya 0,872. Cepatnya kita lihat dari jumlah aja. Yang di sini jumlah, kemudian nanti kita bagikan dengan 4 karena ulangannya ada 4 atau datanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan kita dapatkan hasilnya untuk P0 rata-ratanya 0,218. Kemudian untuk yang P1 0,859 dibagi 4 hasilnya 0,214. Nah, kemudian P2 0,190, yang terakhir 0,169. Oke. Nah, kemudian ini adalah rata-rata dan jumlah dari soal yang sudah diberikan, dan bentuk tabelnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk yang di bawah ini ada jumlah yang di bawah. Kalau yang di bawah jumlah yang dilihat adalah per kolomnya. Kalau yang jumlah yang di samping sini yang dilihat adalah jumlah per barisnya. Ya, jadi jangan salah-salah. Oke. Untuk yang jumlah yang pertama ulangan pertama itu 0,884, 0,22 tambah 0,27 tambah 0,21 tambah 0,184, hasilnya adalah 0,884. Ya, kemudian 0,784 di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngitung ulang ada yang salah, nanti bisa diskusikan via WA ke
saya ya, 0,737. Oke, jadi ini adalah bentuk tabelnya. Ini jumlahnya sebelah paling kanan, kemudian ada rata-rata, dan di bawah adalah jumlahnya untuk perulangannya. Oke, saya rasa sampai sini masih gampang ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Untuk data ini kemarin ada soal menanyakan FK, kemudian JKT, kemudian ada JKP dan JKG. FK itu adalah faktor koreksi. Jadi kalau faktor koreksi, cara mencarinya itu adalah jumlah keseluruhan data, ya, total dari keseluruhan data dipangkatkan dengan 2. Jadi kalau misalnya yang dikatakan total keseluruhan data, berarti total datanya dari sini 0,22 sampai dengan 0,154 yang di ujung ya. Ini ujung sini sampai dengan 0,154. Jumlahnya semuanya. Nah, caranya gimana? Kalau mau dijumlahin satu-satu juga nggak apa-apa. Nah, cara gampangnya sebenarnya dari sini aja. Ini kita jumlahkan ke bawah. Jadi kita dapat total dari keseluruhan data. Jadi jumlahnya di sini ada sebanyak 3,17. Oke. Jadi totalnya adalah 3,17. Total keseluruhannya. Oke, ini ya 3,17. Nah, kemudian untuk mencari soal yang selanjutnya ya, setelah buat tabel ini, kemudian kita cari yang namanya nilai FK. Ya, sini nilai FK. Kemudian ada lagi JKT. JKT itu adalah jumlah kuadrat total. Kemudian ada JKP, kemudian ada JKG. JKP itu adalah jumlah kuadrat perlakuan. Kalau JKG adalah jumlah kuadrat galat. Ya. Oke, jadi ini satu-satu bakalan saya jelaskan. Nah, untuk faktor koreksi, seperti yang saya jelaskan tadi, faktor koreksi itu bisa kita peroleh dari total kuadrat dari total keseluruhan data. Ya, total kuadrat dari total keseluruhan data dibagikan dengan banyaknya perlakuan dikalikan dengan ulangan. Oke, untuk mempergampangnya saya buat dulu di sini. Kalau saya biasanya untuk simbol perlakuan itu saya gunakan T ya, berasal dari kata treatment bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk ulangan itu R, repetition ya, jadi ulangan. Nah, jadi di sini nanti T-nya itu kita lihat perlakuannya ada berapa. Perlakuannya di sini ada 4, P0, P1, P2, P3. Jadi 4. Kemudian ulangannya, ulangan atau R ataupun U, kalau teman-teman mau buat U, boleh. Ulangannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi T-nya 4, R-nya ada 4. Nah, jadi untuk mencari FK, oke, jadi untuk mencari nilai FK ini adalah total keseluruhan data, ya. Datanya tadi 3,17 ini. Jadi total keseluruhan datanya dikuadratkan. Oke, jadi 3,17. Ini kita kuadratkan. Kuadratnya ya. Kemudian dibagikan dengan perlakuan dikalikan dengan ulangan, ya. Jadi 4 kali 4. Perlakuannya ada 4. Kemudian ulangannya ada 4. Oke. Jadi nanti di sini hasilnya (3,17) dikuadratkan hasilnya 10,048 ya. Jadi kalau mau teman-teman bulatkan dia jadi 0,5 boleh. Oke, ini 4 kali 4 16. Nah, kemudian kita bagikan, nanti akan kita peroleh hasilnya itu sebanyak 0,628. 0,628. Ya, jadi hasilnya 0,628 untuk nilai FK. Ya, yang kita hitung FK dulu. Oke, hasil FK itu 0,628. Nah, kemudian setelah itu baru kita cari yang namanya nilai JKT.
Oke, ini 0,68. Kemudian kita cari nilai JKT. Nah, untuk nilai JKT, ini saya hapus dulu. Nah, jadi kalau mau belajar rancop itu memang harus biasa sebenarnya ya, harus dibiasakan, karena kalau cuma baru sekali aja sebenarnya agak bingung, apalagi cuma lihat video aja ya. Jadi nilai JKT itu sini jumlah kuadrat total. Jadi jumlah kuadrat total itu adalah jumlah kuadrat dari seluruh data ya. Jadi jumlah kuadrat dari seluruh data, artinya jumlah kuadrat dari data 1, data 2, data 3 sampai nanti jumlah kuadrat dari data yang ke-16 yang terakhir 0,154. Oke, kalau dibilang jumlah kuadrat berarti 0, di sini 0,22 ya pertama. Berarti 0,22 oke, kuadrat. Ya, 0,22 kuadrat. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 0,219 kuadrat. 0,219 kuadrat. Kemudian kita tambahkan lagi dengan nih 0,218. 0,218 kuadrat. Oke, kemudian 0,218 dikuadratkan, ditambahkan lagi dengan 0,215. 0,215 dikuadratkan. Nah, sampai nanti ini semuanya dikuadratkan masing-masing satu-satu sampai nanti 0,154 dikuadratkan ya. Jadi di sini saya buat sampai titik-titik artinya sampai 0,1 ya 154 dikuadratkan. Nah, kemudian semuanya ini nanti dikurangkan dengan nilai FK. Ini nanti dibagikan dulu. Ini kita bagikan dengan ini JKT. Kemudian kita bagikan dia dengan ini kita kurangkan. Kita kurangkan dia dengan nilai FK. Nilai FK-nya tadi 0,628. Berarti kurang 0,628. Ini kita peroleh hasilnya sebesar 0,011. 0,011. Ya, jadi 0,011 ya hasilnya. 0,011. Oke, ini 0,011. Nah, kemudian kita cari lagi namanya nilai JKP. Ya, jadi ada lagi namanya JKP atau jumlah kuadrat perlakuan. Oke, kita cari nilai JKP atau jumlah kuadrat perlakuan. Nah, kalau jumlah kuadrat perlakuan ini berarti total dari perlakuan ya, 0,022, 0,219, pokoknya dia per baris ya. Kalau perlakuan namanya per baris, kita lihat per baris. Nah, totalnya yang di sini 0,872, 0,859, 0,761 sama 0,678. Nah, jadi nilai yang ini yang kita kuadratkan. Oke, kalau tadi jumlah kuadrat total berarti jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan ini yang kita totalkan semuanya. Kalau jumlah kuadrat perlakuan berarti jumlah kuadrat dari masing-masing perlakuan. Oke, jadi jumlah kuadrat perlakuannya yang ini. Berarti di sini kita tulis nih 0,872 ya, 0,872. Oke, 0,872 ini kita kuadratkan, dijumlahkan lagi dengan 0,859 kuadrat, kemudian 0,761 kuadrat dijumlahkan dengan 0,678 kuadrat. Oke, jadi jumlah dari total perlakuan ya, jumlah dari total perlakuan kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan ini per
kita bagikan dia dengan kalau di sini perlakuan kita bagikan dengan banyaknya ulangan 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita bagikan dengan 4. Jadi kalau ulangannya ada 5 bagi 5. Kalau ulangannya 3 bagi 3. Oke, tergantung dari permintaan soalnya. Baru kita kurangkan dengan nilai FK. Lagi-lagi kita kurangkan dengan nilai si FK ya. Ini. Nah, jadi kita kurang 0,628. Oke. Kemudian kita perolehlah di hasil JKP-nya sebanyak 0,006. 0,0062. Ya, jadi ini hasilnya. Oke. FK-nya tadi 0,628, JKT-nya 0,011, JKP-nya 0,0062. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada nilai JKG. Oke, nanti ini teman-teman catat satu-satu karena nanti nyambung ya. Soalnya papan tulisnya nggak sampai. Nah, kemudian JKG, nilai JKG. JKG itu adalah jumlah kuadrat galat atau ada yang menyimbolkan dengan jumlah JKS. JKS adalah jumlah kuadrat sisa. Oke, jadi untuk menghitung JKG adalah selisih dari JKT dikurangi dengan JKP. Oke, jadi di sini JKT dikurang JKP. Oke, jadi tadi nilai JKT itu 0,11, di sini 0,11, 0,11 ya, 0,011. Kemudian kita kurangi dengan 0,0062. 0,0062. Nah, hasilnya akan kita peroleh sebesar 0,005. Ya, jadi 0,005. Oke, jadi untuk soal yang pertama, untuk soal yang RAL, bentuk tabelnya seperti inilah dia bentuk tabelnya. Ya, bentuk tabelnya seperti ini. Nanti ada kolom perlakuan, ada kolom ulangan, kemudian jumlah dulu ya. Jumlah, kemudian baru rataan, rata-rata. Kemudian di bawah lagi ada jumlah. Kalau jumlah yang di samping itu adalah jumlah dari perlakuan. Kalau jumlah yang di bawah adalah jumlah dari ulangan. Ya, jadi yang kita gunakan kalau RAL non faktorial adalah sebenarnya jumlah yang samping ini. Ya, nanti kalau untuk yang faktorial itu beda lagi kasusnya. Oke, nah jadi bisa kita simpulkan di sini, di mana saya buat ya, di atas, di sini aja ya. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi tadi kita tulis ulang nilai FK-nya itu sebesar 0,628 ya, 0,628. Kemudian nilai JKT itu sebesar 0,011. Kemudian JKP 0,0062 dan JKG 0,005. 0,0055. Oke, jadi ini dia untuk nilai FK, JKT sama JKP dan JKG. Nah, kemudian di soal ada diminta untuk menghitung untuk membuat tabel ANOVA ya, tabel ANOVA atau tabel ANSIRA, tabel analisis sidik ragam ataupun tabel analysis of variance. Jadi bentuk tabelnya itu akan mengandung unsur nilai-nilai ini, nilai yang keempat ini akan ada di dalamnya. Kemudian akan ada yang namanya derajat bebas, nilai derajat bebas, kemudian ada nilai kuadrat tengah, perlakuan, kemudian kuadrat tengah galat. Ya. Nah, jadi bentuk tabelnya ini untuk tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA. Nah, jadi bentuk tabelnya dia sini nanti ada sumber keragaman.
Kemudian di sini ada DB, derajat bebas. Kemudian ada nilai JK. Ini kebesaran ya. Ini kita kecilin dulu. Sumber keragaman ya. Jadi saya singkat aja sumber keragaman SK. Kemudian ada DB, derajat bebas. Kemudian ada nilai JK. Kemudian ada nilai KT. Kemudian ada F hitung. Nah, kemudian ada F tabel. Ya. Nah, jadi untuk ini bentuk tabelnya ya, bentuk tabelnya. Nah, untuk F hitung ini jelas nanti adalah pembagian dari nilai-nilai yang sebelumnya. Ya, nilai dari KT nilai dari KT pembagiannya. Nah, untuk F tabel ini kita lihat dari tabel. Ya, namanya F tabel. Jadi nanti ada tabel 5%. Kemudian ada tabel 1%. Oke. Jadi bentuk tabelnya seperti ini untuk tabel Ansira atau ANOVA ya. Nah, untuk nilai SK di sini ada nilai SK dari perlakuan. Sumber keragamannya perlakuan. Kemudian sumber keragamannya dari galat, kemudian ada total. Oke. Nah, untuk derajat bebas ini bisa kita hitung dari untuk perlakuan derajat bebasnya jumlah perlakuan dikurangi 1. Ya, ini udah ketentuannya, jumlah perlakuan kurang 1. Nah, tadi jumlah perlakuan kita ada 4, berarti di sini 4 kurang 1 itu 3 ya. 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi yang ditulis ini 3-nya aja. Ini saya buat pengurangannya. Nah, kalau untuk nilai galat ini bisa kita hitung dari ini perlakuan kurang 1 dikali dengan ulangan. Ulangannya tadi 4 ya. Jadi perlakuan kurang 1 berarti ini 3 dikalikan dengan ulangan. Berarti ulangannya ada 4. Oke, jadi totalnya ada 12 untuk galat. Nah, untuk totalnya perlakuan dikalikan dengan ulangan dikurang 1. Berarti 4 kali 4 kurang 1 sama dengan 15. Nah, 15 ini sama dengan hasil penjumlahan dari sini. Ya, penjumlahan dari perlakuan sama galat. Jadi totalnya di sini 15. Oke. Nah, untuk nilai JK ini tinggal ngisi aja dari sini. Ya. JK berarti kalau perlakuan itu berarti JKP. JKP 0,062. JKG-nya 0,005. 0055. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung nilai KT di sini ada KTP ya. KT ini kuadrat tengah ya. Kuadrat tengah perlakuan sama kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah total nggak dicari ya. Jadi kuadrat tengah perlakuan sama kuadrat tengah galat. Nah, untuk mencari kuadrat tengahnya ini berarti nilai JK dibagikan dengan DB. Oke, JK dibagikan dengan DB. Jadi kalau JK-nya 0,0062 kita bagikan dengan 3 DB-nya. Berarti di sini kita perolehlah dia nilainya 0,027. Ya, sementara untuk KT galat itu kita peroleh 0,0004.
Oke, 0,00044 ya. 0,004. Jadi usahakan dia sama di belakang komanya. Kalau misalnya ini masih 0, berarti 5 kan. Ya, 5 belakang koma. Ini kita buat 4 di belakang koma. Jadi sama semuanya. Nah, kemudian ada lagi untuk mencari yang namanya F hitung. Untuk mencari F hitung gimana? Nah, jadi ini makanya saya bilang belajar rancop itu bisa karena biasa ya. Bisa karena biasa. Kalau cuma sekali aja dan nggak dilatih itu agak susah. Oke, sebenarnya dia gampang, tapi kalau nggak dilatih ya susah jadinya. Oke, jadi untuk mencari F hitung, ini yang kita bagikan adalah KT perlakuan. Di sini RAL non faktorial, KT perlakuan aja karena SK-nya sumber keragamannya perlakuan. Jadi KT perlakuan dibagikan dengan KT galat. Ya, jadi kalau misalnya RAK, rencana acak kelompok, ya sama juga. Nanti KT perlakuan dibagikan dengan KT galat atau KT kelompok dibagikan dengan KT galat. Ya, jadi 0,0027 dibagikan dengan 0,004. Jadi kita peroleh di sini hasilnya di sini ya. 4,4907. Ya. 4,4907. Oke. Mau dijadikan 4,49 aja pun boleh. Ya. Nah, ini adalah nilai untuk F hitungnya. F hitung, kemudian ini nilai KT-nya. Nah, untuk F tabel, yang namanya F tabel ini kita lihat dari tabel F. Ya, jadi tabel F ini kalau yang punya buku Hanafiah, ya, punya buku Hanafiah itu di lampiran bagian belakang ada tabel F-nya. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi untuk melihat tabel F itu bisa kita cek dari sini. Untuk melihat ini kan perlakuan ya, perlakuan 4,4907. Jadi untuk tabel 5% itu nanti terpisah, ada yang tabel 5%, kemudian ada tabel yang 1%. Bisa dibaca aja di bagian atasnya. Nah, untuk yang tabel 5 untuk yang perlakuan dulu kita lihat. Untuk melihatnya, menceknya di tabel, yang kita lihat adalah dia ada yang namanya pembilang dan penyebut. Jadi yang pembilang itu di bagian, nah nanti tabelnya dia seperti ini. Oke. Nah, dia di sini, ini itu pembilang. Dan ini dia penyebut. Ya, jadi di bagian sini, di bagian DB-nya ini itu adalah nilai galat. Untuk yang di bagian atasnya, ini adalah DB dari perlakuan. Atau yang selain galat ya. Oke, jadi di bagian sini kalau bentuk tabelnya yang bentuk tabelnya kan seperti ini nih. Nah, jadi bagian DB yang di sini adalah DB galatnya. Itu bisa dilihat 1 sampai 100 atau lebih. Kemudian di bagian sini adalah perlakuannya. Kalau misalnya untuk non faktorial ya. Jadi intinya yang bagian tabel yang kolom ke bawah itu DB-nya adalah DB galat, sementara yang atas itu perlakuan, kelompok ataupun interaksi yang lainnya ya. Jadi bagian atasnya. Nah, galat bisa dilihat dari penghitungan di sini DB-nya. Berarti DB galatnya itu kan 12. Ya, jadi di sini yang kalian lihat, yang teman-teman lihat itu sebelah sini adalah yang nomor 12. Lihat aja nomor 12, kemudian yang perlakuannya itu ceklah di sini. Perlakuan berarti dia DB-nya 3. Nah, nanti di sini ada juga angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, berarti yang kamu lihat itu 3 pas dia di 12. Oke, jadi nanti angkanya di sini. Nah, untuk soal ini berarti untuk yang 5%-nya sama ya, 5% sama 1% nanti cara ngeceknya. Cuman angkanya pasti beda, lebih besar dia yang 1%. Oke, 5%-nya akan kita peroleh 3,29. Yang 1%-nya itu 5,42. Ya, jadi ini adalah hasil dari
tabelnya, F tabelnya 3,29 sama 5,42. Sebenarnya apa sih F tabel ini? Nah, jadi F tabel ini adalah nilai dari konstanta atau ketentuan di tabel F. Ya, kalau yang 5% berarti ketelitiannya itu 5% lagi. Ya, atau tingkat kesalahannya 5%, sementara kalau yang F tabel 1%, tingkat kesalahannya 1%. Jadi kalau misalnya di 5% aja dia hasilnya nggak bagus, itu udah tentu di 1% nggak bagus. Ya, tapi kalau di 5% bagus, belum tentu 1% bagus. Ya, jadi ada penentuannya nanti. Oke, jadi ini adalah bentuk tabel ansiranya. SK itu sumber keragaman tadi, perlakuan, galat, sama total untuk di real non faktorial. Kemudian nilai DB adalah derajat bebas. Kemudian JK jumlah kuadrat, KT kuadrat tengah. Kemudian ada F hitung. Nah, kalau F hitung tadi mencarinya itu di sini saya buat ya. Kalau untuk real non faktorial berarti KT perlakuan dibagikan dengan KT galat. Oke, itu tadi totalnya ini 4,4907. Kemudian F tabel ini kita lihat dari tabel F. Ya, kita lihat dari tabel F, di tabel 5% sama tabel 1%. Oke. Untuk di tabelnya itu alangkah baiknya kita lihat kedua-duanya. Jadi bisa kita tahu sebenarnya di 5% seperti apa nilainya, 1% seperti apa nilainya. Gitu ya. Oke, ini adalah bentuk tabelnya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan aja nanti sampai dengan uji lanjutnya. Ya, nanti bentuk tabel yang ini akan kita lanjutkan untuk uji lanjutnya. Nah, jadi dari tabel ansirah akan kita dapatkan satu kesimpulan. Ya, cara menyimpulkannya seperti apa? Apa sih kesimpulannya? Nah, jadi untuk menyimpulkannya itu bisa kita cek. Ada 3 cara ngeceknya. Oke, ada 3 kesimpulannya nanti untuk tabel ansirahnya. Nah, F hitung sama F tabel. Oke. Nah, jadi F hitung, kalau dia F hitungnya lebih kecil, ya, nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, 5% dan 1%, ini berarti dia nanti akan kita simpulkan bahwa nilai dari F hitung tersebut atau data kita itu non signifikan. Saya biasanya non signifikan, atau kalau di kampus itu biasanya pakai namanya TN. Non signifikan itu apa? Non signifikan itu berarti tidak berbeda nyata. Ya, jadi tidak nyata dia. Oke, non signifikan ini tidak nyata, non signifikan atau tidak nyata. Oke, kemudian ini kalau kondisinya F hitung lebih kecil daripada F tabel 5% dan 1%. Nah, ada pula kondisi di saat F hitung itu di tengah-tengah nilainya. F hitung lebih besar dan lebih kecil. Lebih besar dari mana? Jadi yang paling kritis tadi saya bilang 1%. Ya, jadi yang paling besar itu dia di sini. Kemudian 5% di sini. Jadi cara bacanya F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan lebih kecil daripada F tabel 1%. Jadi nilai si F hitung ini dia ada di tengah-tengah. Ya, nilai F hitung ini ada di tengah-tengah. Oke, untuk kesimpulannya, kalau kondisinya seperti ini bisa kita simpulkan bahwa si data kita itu dia bintang 1 atau berbeda nyata, ya. Berbeda nyata. Oke. Ini saya buat aja ya, ini biasanya itu cuman bintang aja, bintang 1 aja. Jadi bintang 1 kesimpulannya apabila kondisi F hitung lebih besar daripada tabel 5% dan lebih kecil daripada tabel 1%. Makanya kesimpulannya adalah bintang 1. Kemudian yang terakhir, kondisi saat nilai F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan 1%. Ya, nilai F hitungnya ini dia lebih besar daripada nilai kedua-duanya ini. Jadi kesimpulannya gimana?
kesimpulannya adalah kalau tadi ada NS atau TN, kemudian ada bintang 1, kalau F hitungnya lebih besar daripada keduanya, ini kita simpulkan dengan bintang 2, atau dia highly significant atau sangat nyata. Ya, highly significant atau sangat nyata. Untuk kesimpulan, kondisi F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan 1%. Oke, jadi ini adalah kesimpulannya. Ini yang harus kalian ingat ya, semuanya. Sama aja kalau mau di cara penarikan kesimpulannya nanti di RAK, RAK faktorial, RAK non faktorial, RAL faktorial, RAL non faktorial, sama aja kayak gini untuk tabel Ansira. Nah, jadi untuk data kita ini gimana hasilnya? Nah, coba kita lihat data kita. F hitung itu nilainya 4,4907. Ya. F hitung 4,4907. Apakah nilainya lebih besar daripada 5% dan 1%? Ya, jadi bisa kita lihat ternyata F tabel 5%-nya ini 3,29, berarti F hitungnya lebih besar daripada 3,29. Ya. Tapi dibandingkan dengan tabel 1%, dia ternyata lebih kecil. Berarti kondisinya yang mana? Itu berarti dia posisi yang di tengah sini. F hitung lebih besar dari 5%, lebih kecil dari 1%. Berarti kesimpulan dari data kita ini adalah bintang 1. Oke, keterangannya ya. Sini tambah tabelnya keterangan bintang 1. Ya, jadi saya rasa ini masih gampang ya. Biasanya kalau sampai Ansira itu masih gampang untuk penentuannya atau penghitung operasi penghitungannya ya, analisis datanya. Oke, jadi kesimpulannya adalah bintang 1. Sini ya saya buat. Nah, ada yang namanya uji lanjut. Uji lanjut, kok biasanya pasti kalian udah belajar, atau pernah baca ada yang namanya BNJ, kemudian ada yang namanya BNT, kemudian ada yang namanya DMRT. Ya, BNJ, BNT, DMRT. Apa ini? BNJ itu beda nyata jujur, BNT beda nyata terkecil, DMRT adalah Duncan Multiple Range Test. Ya, ataupun uji Duncan. Ya, uji jarak berganda Duncan, uji MD kalau saya nggak salah. Uji BD ya. Uji jarak berganda Duncan. Oke. Nah, kapan saatnya uji lanjut? Nah, kita bisa uji lanjut data apabila dari tabel ANOVA-nya, ya, ini kan tabel ANOVA tadi ya, ini tabel ANOVA. Apabila dari tabel ANOVA ini kita temukan ada aja kesimpulannya bintang 1, ya. Jadi data kita ini seperti apa? Gimana? Data kita ya bintang 1. Nah, data kita bintang 1 berarti kita wajib uji lanjut. Nah, uji lanjut yang mana dari yang 3 ini? Itu nanti akan kita tentukan lagi yang mana yang akan digunakan uji lanjutnya. Ya, penentuannya itu nanti kita bisa lihat dari nilai koefisien keragaman, ya. Jadi ada koefisien keragaman atau nilai KK. Oke, ketentuannya seperti apa nanti akan kita lanjutkan lagi. Oke, jadi ini adalah cara penghitungan untuk RAL, penyelesaian soal untuk RAL. Jadi saya harapkan nanti kalau ada soal lagi sudah bisa menyelesaikannya. Ya, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA ataupun ya di grup WA aja ya, biar sekalian nanti teman-teman yang kurang paham itu bisa memahaminya lagi atau ikut belajar lagi di situ ya. Oke, untuk penyelesaian soal RAL UTS kemarin ini dia. Nanti penyelesaiannya sampai ke uji lanjut akan saya lanjutkan lagi. Akan saya buat video yang baru lagi. Oke. Setelah ini akan saya lanjutkan untuk pembahasan soal RAK ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.